Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwani fillah rahmatullah, sidang Jumat yang berbahagia dan semoga tetap dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala dari dunia hingga yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan utama, kita senantiasa membiasakan diri untuk mengisi rongga-rongga dada kita dengan ucapan puja dan puji syukur, karena syukur itu merupakan tolok ukur atau parameter iman seseorang. Semakin tinggi syukurnya, semakin tinggi imannya. Dan semakin tinggi rasa syukurnya, berarti tinggi rasa kebahagiaannya. Yang dimaksud syukur dalam kondisi dan situasi apapun, kita tetap bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin, MC bilang sedih bahwa hari ini temanya agak krusial karena menyangkut ke dalam tauhid. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadikan musibah sebagai anugerah? Ini perlu ma'rifatullah yang cukup dalam. Sebelumnya khotib ingin mengatakan ada satu makalah yang kalau di kampung bilangnya hadis, karena memang mereka tidak belajar mustalahul hadis sehingga selalu auqa maqala Rasulullah. Padahal ini makalah ini sekedar untuk ke terapi kita, penjajakan akidah kita dan akal kita. Apa itu makalahnya? Man sakhufa dinuhu wa dha'ifa aqluhu qalla bala. Man sakhufa, barang siapa yang ringan dinuhu, agamanya, wa dha'ifa aqluhu, dan lemah akalnya, qalla balahu, maka sedikit juga ujiannya. Orang yang berjalan kaki risikonya sedikit, paling hanya sepatu atau sendalnya yang berkurang. Orang Jawa bilang krepes gitu. Orang yang naik motor risikonya lebih tinggi dari orang berjalan kaki. Orang yang naik mobil juga risikonya lebih tinggi. Orang yang naik pesawat lebih tinggi karena dalam ketinggian 1.500 kaki atau kurang lebih 15 km ketinggiannya. Bagaimana kalau terjadi bencana menabrak gunung atau jatuh ke laut dan sebagainya? Orang yang naik Apollo, Soyuz jauh lebih risikonya tinggi. Begitu pula dalam tataran kehidupan, seorang yang makin cerdas itu semakin tinggi ujiannya. Seorang yang imannya tinggi juga lebih besar ujiannya. Kalau bahasa ini disederhanakan seperti pepatah lama, semakin tinggi pohon itu semakin tiupannya kencang. Oleh karena itu, kalau ingin menjadi seorang petinggi itu harus siap akidah dan siap akal yang cerdas. Karena akan disoroti oleh anak buah
seperti akuarium yang ditonton oleh setiap orang. Salah sedikit, ponis, salah sedikit, tapi kebenarannya jangan disorot. Yang disorot itu tidak kesalahannya. Itu kelemahan bangsa ini, mohon maaf, kelemahan bangsa ini. Makanya pantas selama dijajah selama 350 tahun itu, bangsa ini masih ada dengki, iri hati. Tidak bisa menghormati prestasi orang, tidak bisa menghormati ketinggian derajat seseorang. Demikian pula Allah anugerahkan, seperti dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar beban kemampuan orang itu. Jadi sudah ada tolok ukurnya. Hadirin, contoh saja kita melihat sehari-hari di TV. Ada ibu-ibu yang punya anak usia 5 tahun diperondong senjata oleh sarden Israel. Lalu begitu sampai di atap rumahnya bersimbah darah, ibunya menangis, bukan menangis sedih, tetapi digiram karena dia kembali kepada ma'rifat, kembali kepada hakikat. Dia bopong anaknya sampai ke liang lahat. Dalam proses perjalanannya, ibu itu berkata, "Nak, tunggu ibumu di pintu surga ya nak. Tunggu ibu," berulang-ulang diucapkan. Jadi tangisannya bukan tangisan sedih, tapi tangisan bahagia. Karena itu anugerah. Tidak semuanya orang memberi kesempatan, punya kesempatan mati syahid. Masih ingat hadirin tahun 79, khotib tidak bercerita tentang panjang lebar, tapi endingnya saja bahwa ada seorang kos yang dari Bandung, itu kos di Berlin, diam-diam itu berjuang di Afghanistan melawan Uni Soviet yang sombong ketika itu. Akhirnya apa terjadi? Dia syahid di sana. Kos-kosannya yang tidak biasa dikunjungi orang, tiba-tiba setiap orang lalu lalang berhenti sejenak menikmati harum minyak kasturi yang semerbak wangi. Mereka diam sejenak. Saya belum pernah merasakan sewangi ini di dunia. Minyak apapun yang di dunia tidak ada. Itu minyak kasturi surga asli. Berminggu-minggu lamanya para pengunjung berdatangan. Akhirnya yang punya kos berkesimpulan, mungkin anak ini syahid di Afghanistan, diam-diam ke sana. Lalu ibu dari Bandung menelusuri ke pengurus masjid di Afghanistan, minta tolong di mana kuburan anakku, di mana. Ya tentu sambil menangis, lagi-lagi nangisnya bukan sedih tapi bahagia. Setelah diantar lalu digali kuburnya, bekas sayatan pisau dari serdadu Uni Soviet itu masih membekas, mengalir darah segar, bahkan baunya sama seperti bau minyak kasturi yang di kos-kosannya. Jenggotnya semakin panjang, kukunya memanjang, matinya tersenyum simpul. Lalu ibunya memeluk, "Nak, selamat jalan nak." Ibunya terharu. Sesudah dia mengumpulkan kembali, dikerumuni oleh jamaah di Afghanistan, lalu pada mengucapkan, "Bu, selamat, saya mengucapkan belasungkawa atas musibah ini." Ibu ini dengan lantang mengatakan, "Jangan katakan ini musibah, ini anugerah." Karena tidak semuanya orang bisa seperti kesempatan seperti anak saya dipanggil dengan cara terhormat. Ini hadir makanya susah. Judul ini agak sedikit krusial. Bagaimana kita bisa menghayati, bisa menerima kenyataan, bisa menerima takdir seperti laki-laki zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini sahih hadisnya. Laki-laki itu ditinggal anaknya, ditinggal pergi anaknya alias meninggal dunia. Anaknya masih kurang lebih 8 tahun, masih sedang lucu-lucunya bercanda mesra dengan ayah ibunya. Tiba-tiba sakit panas lalu meninggal. Ayah yang mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
ngomong inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun itu bukan basa-basi, bukan manis-manis lambe, tapi dalam hati yang dalam. Kembalilah kepada Allah, karena wajib kita wajib mati, like and dislike, mati itu wajib menurut ahli tauhid. Maka setelah dia mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu disusul dengan kata hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat mendengar dan lapor, ya Allah, ada hambamu yang soleh, ada hambamu yang sanggup menjadikan musibah sebagai anugerah, dikembalikan kepadamu lagi ya Allah. Dia mengucapkan hamdalah setelah mengucapkan istirja. Apa kata Allah? Allah berfirman, ya malaikat, bangunkan rumah di surga yang kita mafhum, yang sudah ma'ruf, sudah terkenal. Itu nama rumah di surga Baitul Hamdi, rumah pujian. Jadi hadiahnya luar biasa bagi orang yang tabah, bagi orang yang bisa menjadikan musibah sebagai anugerah. Kembalikan ke hakikatnya bahwa kita semua akan mati, mau tidak mau harus mati. Persoalannya matinya adalah situasi kayak apa. Jadi kalau hadirin menyimak yang khotib baca dalam preambul tadi, itu khotib membaca 3 ayat. Sebenarnya ada ayat 4 ayat. Yang pertama, tabaruk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja Allah menjadikan hidup dan mati liyabluwakum, agar menguji kamu sekalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya berkualitas. Ditambah dalam surat Al-Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma fil ardi, sesungguhnya kami jadikan apa-apa yang ada di bumi zinatan laha, sebagai perhiasan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Dan surat Hud sama redasinya ayat 7. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 30 menyatakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang beriman, orang beramal soleh, itu Allah catat, la nudhi'u, Allah tidak akan menyia-nyiakan ajro, pahala atau upah, man ahsana amala, siapa yang paling baik amalnya. Jadi hadirin, khotib sering mengulang-ulang di sini, hidup ini singkat masanya, sebentar berlalunya, pendek usianya. Yang menurut surat Al-Mu'minun ayat 112-113, kita di bumi cuma yauman ba'da yaum, hanya 1 hari bahkan setengah hari. Al-Kahfi ayat 19 juga kalimatnya sama, yauman au ba'da yaum. Surat Al-Baqarah 159 juga sama, yauman au ba'da yaum, hanya disebut 3 kali dalam Al-Quran. Kemudian diinformasikan oleh Allah, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sesungguhnya 1 hari di sisi Tuhan bersama dengan 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Kita cuma hidup sehari, bahkan setengah hari, tetapi ujiannya luar biasa. Maksudnya apa? Allah menghidupkan kita cuma sehari atau setengah hari, tapi diujinya luar biasa, supaya kita matang, supaya kita matinya berbobot, supaya kita matinya berkualitas. Mati yang berkualitas, minimal husnul khotimah, maksimal mati syahid. Maka khotib teringat ketika dipercayai oleh Direktur PMP, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian. Karena beliau seorang Nasrani, maka menyerahkan kepada khotib, Pak Kiai, lepaskan mereka dengan cara-cara Islam. Mereka akan pergi dikirim ke Lebanon sama Kongo. Khotib berpesan, hadirin saudaraku yang akan tugas ke luar negeri, para tentara prajurit terbaikku, mari
Kita doakan supaya mereka tetap menjaga iman dan akidahnya, dan nanti gugur semoga syahid. Kalau nanti dia pulang ke Indonesia, kualitasnya bertambah. Oleh karena itu niat mati syahid itu wajib, kata Nabi. Barang siapa yang bercita-cita ingin mati syahid, maka meskipun meninggalnya di atas spring bed, di golongan kategori syahid. Jadi jamaah Al-Ikhlas, Ijen Migas itu perbaiki, ya. Bukan berarti khotib nakuti ini, tapi informasi yang valid dari seorang presiden Amerika yang notabene alatnya canggih dengan NASA-nya, sudah memperingatkan Indonesia, khususnya Jakarta, bisa kena imbasnya 10 meter banjir setelah gempa 97, skala Richter, kemudian 97 skala Richter, 9,7 skala Richter, dan ITB yang perguruan bergengsi sudah memperingatkan BMKG potensi gempa itu terjadi di Laut Selatan yang mengakibatkan tsunami 30 meter, imbasnya ke Jakarta bisa 10 meter. Ini merupakan persiapan kita matang, dan bahkan BMKG sudah memperingatkan 8 kabupaten untuk siap-siap menyingkir, mengungsi, ya. Dan kemudian khotib mengkaji, ini hak prerogatif Allah. Seandainya kita banyak beramal, banyak mengelus anak yatim, bahkan pemimpin kita Pak Menteri Agama saja mengumpulkan anak yatim 1 juta anak yatim di Monas saja, disuruh menangis tengah dalam tangan, ya Allah, ya Rabb, jangan engkau segerakan musibah dan musibah lagi, ya Allah. Bangsa ini masih banyak kekurangan, ya Allah, tolong ditunda 100 tahun lagi. Walaupun secara akal siklus 400 tahunan ini, ya, secara akal harus terjadi, tapi kalau Allah mengatakan jangan, kasihan bangsa ini, bisa terjadi. Doa anak yatim mustajab, doa anak yatim manjur, lulus kepalanya. Nah, doakanlah supaya